Setiap kami di tempat ini, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga isi hati-Mu, kehendak-Mu yang tersampaikan Tuhan. Berikan telinga seorang murid sehingga kami mendengar, dan bukan saja kami mendengar, melainkan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu serta membaca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Dipersilakan dulu kembali. Ada sukacita hari ini? Saya mau lihat senyum-senyum orang yang bersukacita, senyum yang paling manis. Puji nama Tuhan, kesempatan yang sangat berharga saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan 12. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara sekalian ayatnya yang genap. Dengan perikop Saulus bertobat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dari bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan berkata kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Seorang dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Tidak ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di sana Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan yang melihat bahwa seorang yang bernama Ananias berjalan dan menempatkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang berharga dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Yang kita tahu bersama ini adalah kisah pertobatan seorang Saulus. Siapa yang tidak tahu Paulus, baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maupun zaman sekarang, orang-orang Kristen zaman sekarang. Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang percaya waktu itu, ia adalah orang yang paling taat soal keagamaan Yahudi, yang paling dihormati pada saat itu, yang dia merupakan salah satu orang yang menganiaya seorang murid Kristus, yaitu Stefanus. Dia adalah salah satu algojo yang melaksanakan penganiayaan tersebut. Seorang Saulus ini dididik dalam didikan agama Yahudi di bawah pimpinan seorang Rabi Gamaliel, seorang Rabi Yahudi yang pada saat itu paling dihormati. Namun dalam perjalanan dinasnya ke Damsyik, yang awalnya bertujuan untuk melakukan misi penangkapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi titik balik atau menjadi sejarah yang begitu luar biasa bagi seorang Saulus.
dalam kehidupan Saulus. Judul dari khotbah saya di hari ini adalah perubahan yang membawa dampak. Sama-sama katakan perubahan yang membawa dampak. Haleluya. Apa perubahan yang membawa dampak itu? Ada beberapa indikator perubahan yang membawa dampak. Mari kita lihat kembali ayat 3 dan 5. Saya baca, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini yang saya dapati. Poin yang pertama, indikator yang pertama, perubahan yang membawa dampak itu adalah mengalami perjumpaan. Bilang kiri kanan, mengalami perjumpaan. Adakah di sini yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Boleh angkat tangan. Saya percaya kita semua bersekolah di sekolah teologi, belajar tentang firman Tuhan. Semua pasti pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada di sini yang belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Dan pengalaman setiap orang berbeda-beda. Semua tidak sama dengan apa yang Paulus alami ketika dalam perjalanan. Semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman saya seperti ini. Bapak Ketua pengalamannya seperti ini. Cindy pengalamannya seperti ini. Setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya ketika hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Pengalaman yang luar biasa yang ia alami itu merupakan titik balik dalam kehidupan seorang Paulus. Sekali lagi, itu merupakan titik balik dari kehidupan seorang Saulus. Sekali lagi, indikator yang pertama adalah mengalami perjumpaan. Yang kedua, indikator yang kedua, taat suara Tuhan dan bergumul. Mari kita lihat dikatakan di ayat 6 dan ayat 8. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Indikator yang kedua yaitu taat suara Tuhan dan bergumul. Itu suara asing bagi Saulus. Saulus tidak kenal suara itu, saudara-saudara. Saulus tidak kenal siapa itu Yesus. Dia cuma kenal Yesus. Mereka anggap, orang-orang percaya anggap itu Mesias. Tapi dia tidak benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Itu suara asing bagi Saulus. Meskipun suara asing yang ia dengar waktu dalam perjalanannya menuju Damsyik, ia tidak kenal suara itu, tapi dia taat suara itu, saudara-saudara. Dia taat suara asing tersebut. Seandainya Paulus tidak taat pergi ke kota, bangunlah dan pergi ke kota, apa yang terjadi? Apakah tidak ada kitab-kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus? Atau apakah penyebaran Injil mungkin masih dalam wilayah yang kecil? Bisa jadi kalau seorang Saulus tidak taat suara Tuhan pada waktu itu. Ayat yang ke-9 mari kita lihat secara bersama-sama. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Yang Paulus lakukan adalah ia menggumuli suara tersebut selama 3 hari. 3 hari ia tidak makan, 3 hari ia tidak minum. Ada di sini yang berpuasa? Kita hanya berpuasa 3 hari. Kalau Paulus, kita hanya berpuasa 1,5 hari. Tapi Paulus selama 3 hari dia bergumul. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Itu yang seorang Saulus lakukan. Di ayat 11 mari kita lihat.
firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Sekali lagi, ia sekarang berdoa. Kalau Tuhan menjumpai engkau secara pribadi, jangan stuck hanya sampai di situ, tapi taat suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Suara Tuhan itu seperti apa sih? Kalau zaman sekarang, kalau mungkin dalam perjanjian lama, suara Tuhan seperti yang tadi hambanya Mistrin katakan, ketika Tuhan memanggil seorang Samuel, Samuel, Samuel. Tapi dalam kehidupan kita sekarang, suara Tuhan adalah ini, kebenaran firman Tuhan Alkitab. Bukan lagi Cindy, bukan lagi seperti itu ketika Tuhan memanggil Samuel, atau ketika Tuhan memanggil Musa dan lain-lain untuk melayani Tuhan, seperti itu. Yang kita sekarang sadari adalah suara Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Suara Tuhan adalah Alkitab yang kita baca setiap hari. Kalau dalam ibadah chapel atau ada pembacaan pribadi, itu adalah suara Tuhan. Gumuli Tuhan dalam hidupnya, seperti Saulus ketika mendengar suara asing, dia taat suara itu meskipun asing dalam kehidupannya, dan dia bergumul kepada Tuhan apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu mengalami kelepasan. Ayat 17 dan 18. Lalu pergilah Ananias di situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Sekali lagi, indikator yang ketiga adalah alami kelepasan. Boleh bilang ke kiri kanan, alami kelepasan. Haleluya. Ketika Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sekali lagi, Saulus seketika itu juga melihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi halangan untuk dia tidak melihat Yesus? Apa yang menjadi halangan yang dia tidak melihat Tuhan? Selubung yang membuat dia benar-benar benci kepada Yesus, seketika itu juga gugur dari matanya, gugur dari kehidupannya. Saulus mengalami kelepasan. Sekali lagi, Saulus mengalami kelepasan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Saulus itu orang yang benar-benar benci kepada Yesus. Bukan benci yang biasa, bukan benci yang tingkat biasa, saudara-saudara. Tapi di suatu waktu, orang yang sama, masih Saulus, tidak ganti orang, tidak ganti peran, ia berubah 180 derajat. Benar-benar berbalik, bukan 360 derajat berarti di tempat dong, tapi 180 derajat seperti ini saya contohkan. Begitu 180 derajat. Ia falling in love dengan pribadi yang namanya Yesus. Dia jatuh cinta dengan pribadi yang namanya siapa? Yang dulu dia benci. Sekali lagi, Paulus ini seorang yang dulunya dia benar-benar benci dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Tapi ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, seketika itu juga dia jatuh cinta dengan pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Ada kata-kata seperti ini, benci jadi cinta. Ada yang pernah mengalami hal itu? Benci jadi cinta. Mungkin ada di sini. Benci jadi cinta. Oke, yang kita alami benci secara biasa, benci
benci seperti saya benci, saya tidak mau dengar, lihat atau apa. Berbeda saudara-saudara dengan Saulus yang Saulus alami. Bencinya ini bukan benci biasa, tapi tingkat yang tinggi. Saya mau katakan, sampai murid-murid Tuhan Yesus dia cari, dia mau bunuh, dia mau ancam. Itu kebencian Paulus terhadap pribadi Yesus. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengubahkan seorang Saulus, pasti Saulus tidak akan menjadi seorang rasul, tidak akan menjadi seorang Paulus. Dia masih tetap Saulus. Itu kalau bukan Tuhan tidak akan terjadi, saudara-saudara. Kita bisa baca di ayat sesudah pasal 19 ini. Kita bisa baca pasal-pasal sesudah ini atau kitab-kitab selanjutnya. Sesudah Paulus dapat melihat atau sesudah Paulus bertobat, dia jadi orang yang gila-gilaan dengan Tuhan. Dia jadi orang yang on fire di dalam Tuhan. Yang dulunya dia berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus, sekarang dia jadi orang yang berkobar-kobar untuk memberitahukan siapa Yesus. Dia jadi orang seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan seorang Saulus ketika menjadi Paulus atau ketika bertobat. Tidak sedikit tantangan, penganiayaan, masuk penjara, keluar penjara, kelaparan, kesakitan, yang lainnya, dan masih banyak lainnya. Itu tidak membuat seorang Paulus mundur daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lihat dari kisah seorang Saulus yang bertobat? Kita bisa lihat dampaknya. Dia jadi rasul yang terbesar. Dia jadi penulis kitab terbanyak. Dampak dari dia memberitakan Injil yang sampai saat ini kita bisa rasakan. Salah satu perkataan Paulus dari sekian banyak tulisannya, boleh saya minta tolong hambanya Frisilia untuk membacakan Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terima kasih. Yang dulunya ia anggap rugi, yang dulunya dia anggap sampah pengenalan akan Kristus, ternyata dia menyadari itu lebih mulia dari segalanya, itu lebih mulia dari semuanya, dari semua penderitaan yang dia alami. Tidak ada bandingannya dengan apa yang telah ia alami ketika ia mengenal Kristus. Mari jangan anggap remeh 3 poin yang saya sampaikan ini. Mengalami perjumpaan, taat dengan suara Tuhan dan bergumul, dan alami kelepasan. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang setia taat dengan suara Tuhan, yang senantiasa bergumul, yang sudah mengalami kelepasan. Upgrade terus diri kita. Jangan langsung puas dengan satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu tahun lalu saya sudah puas, saya tidak butuh lagi pengalaman. Bukan itu, saudara. Jangan langsung puas dengan satu pengalaman dengan Tuhan, tapi rindukan terus mengalami hal itu setiap hari, yaitu datang dengan menghampiri hadirat Tuhan, taat suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan cepat puas, teruslah memiliki lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6, maka kamu akan dipuaskan. Saya dan saudara akan dipuaskan. Maka saudara dan saya mengalami perubahan yang berdampak. Perubahan yang seperti Paulus alami akan terjadi kepada saya dan saudara ketika saya dan saudara mengalami terus perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terus taat dengan suara Tuhan, terus taat untuk bergumul dengan Tuhan, terus mengalami kelepasan. Saya
besar. Tapi usaha Anda semakin kecil, maka dampak yang Anda hasilkan itu akan juga semakin kecil. Mari kita berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih banyak lagi, sehingga dampak itu bisa dirasakan bagi saya, saudara, keluarga, orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita semua terus mengevaluasi diri kita, terus rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Jangan cepat puas dengan satu pengalaman, taat dengar suara Tuhan, terus mengalami kelepasan setiap hari, kelepasan terhadap keterikatan apapun itu, dosa-dosa. Mari kita terus rindukan untuk dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan apa yang menjadi mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya dan kami yakini jika Tuhan menolong kami, jika Tuhan menopang kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami terus mau melekat dengan Engkau, sehingga hidup kami terus membawa dampak bagi orang lain. Kami terus mengalami perubahan-perubahan yang berdampak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.